Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas lagi beberapa saham yang bergerak dalam bidang energi. Yang pertama adalah ADMR, yang kedua adalah Adro, yang ketiga adalah PTBA, yang keempat adalah Indi, dan yang kelima adalah ITMG. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. ADMR hari ini ditutup terkoreksi 0,89% di harga 1670. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary selama satu mingguan itu ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ADMR ini sudah turun dari support ya teman-teman. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas nol sudah mulai terbentuk. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa-biasa saja. Kalau dilihat dari stokastik RSA ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk saat ini ADMR ini kemungkinan teman-teman ini membentuk pola inverted head and shoulder ya teman-teman. Jika saya perhatikan bisa saja dia akan membentuk pola seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini wait and see aja dulu teman-teman ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, kita wait and see aja dulu untuk ADMR karena dia sudah turun dari support. Nah, ini kan supportnya ya teman-teman di harga 1700-an, dia turun dari support maka berpotensi menuju ke harga 1570-an. Nah, untuk saya lebih memilih wait and see aja dulu. Nanti jika dia memang berada di harga 1570-an maka bisa spike buy di support. Nah, itu akan lebih baik. Kalau saat ini membeli di harga 1670, saya rasa ini sudah tidak worth it lagi untuk dipantau. Jadi saya lebih memilih wait and see. Seperti itu. Lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Adro. Adro hari ini ditutup menguat 3,79% di harga 3280. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary Adro ada akumulasi oleh ZP. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Adro ini juga menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ke saat ada kenaikan itu juga bagus. Kalau dilihat dari MACD sudah mengalah ke atas, baca di atas nol juga sudah terbentuk dan strong uptrend. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya penjualan. Lalu gimana untuk Adro? Ya, untuk Adro karena sekarang sudah di harga 3280, saya lebih memilih wait and see aja dulu teman-teman. Jadi ini saya tidak tergesa-gesa. Seharusnya jika teman-teman ingin membeli itu beli saja 3 hari kemarin ya, itu atau 2 hari kemarin itu membeli di harga 3100. Nah, di sekitar sini ini adalah supportnya Adro. Jadi jika break resisten maka bisa spike buy di sini dan nanti bisa dibawa naik. Nah, ini kan sudah lumayan sekitar 5%-an untuk Adro. Kalau di harga sekarang saya rasa tidak worth it, tapi kemungkinan Adro masih akan tetap naik. Nah, sesuaikan saja dengan trading plan teman-teman. Kalau saya ini lebih memilih wait and see aja dulu karena saya sudah ketinggalan, jadi tidak FOMO meskipun nanti naik sampai menutup gap di harga 3400. Seperti itu untuk Adro. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah PTBA. PTBA hari ini ditutup menguat 4,40% di harga 4270. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary PTBA ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal PTBA ini sangat menarik ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun juga sangat bagus. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas nol sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh jual. Lalu gimana? Untuk saat ini PTBA sudah break resisten teman-teman. Jadi dia berpotensi menuju double bottom kemarin itu dan dia masih konsolidasi dulu di sini dan akhirnya pada tanggal 27 Juli PTBA sudah break resisten dengan volume yang lumayan tinggi dan candlestick yang lumayan solid. Lalu gimana untuk insight-nya? Untuk potensi PTBA karena break resisten, saya rasa PTBA berpotensi menuju ke harga 4500-an teman-teman ya. Untuk spike buy saat ini saya rasa saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk PTBA, jadi tunggu saja koreksi
dahulu jika membeli sekarang, karena nanti bisa berpotensi turun lalu naik menuju ke harga 4.570. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman, hanya analisa pribadi saja. Untuk PTBA menarik sekali. Saya rasa ini bisa menjadi pantauan beberapa hari ke depan jika sudah terkoreksi turun ke harga support 4.150. Seperti itu untuk PTBA. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Indi. Indi hari ini ditutup menguat 3,11% di harga 2.650. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Indi sama akumulasi sama distribusinya. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Indi ini juga menarik ya teman-teman. Kemarin itu saya rasa dia berpotensi menuju double bottom dan break resistance juga. Lalu gimana untuk potensinya? Ya untuk saat ini karena Indi sudah terlalu tinggi, saya lebih memilih wait and see aja dulu teman-teman. Saya lebih tertarik ke PTBA tadi ya, jadi saya juga wait and see, tapi saya akan pantau PTBA. Jika dia memang dikasih koreksi, saya akan buy. Kalau dilihat dari volume, Indi ini juga menarik. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah atas, bar chart di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya saya rasa memang Indi ini menarik, tapi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Indi. Seperti itu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ITMG. ITMG hari ini ditutup menguat 9,26% di harga 38.900. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, ITMG ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ITMG ini juga sangat menarik. Dia break resisten dengan candlestick yang solid dan volume yang bagus juga. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mulai mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya saya rasa ITMG tadi itu sudah break resisten ya teman-teman, tapi sayangnya dia membentuk gaps. Nah gaps ini sangat berbahaya ya, sangat rawan, jadi nanti bisa saja gap ini akan ditutup. Karena candlesticknya juga sudah jauh 9%, maka saya lebih memilih wait and see dulu karena dia berpotensi masih menuju ke area bawah, ke arah support di harga 36.000. Seperti itu untuk ITMG. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.